Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saturaji Wibowo. Saya jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, mahasiswa Universitas Mercubuana. Yang terhormat kepada Bapak Rudi Hartono, ST MKom, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar Cloud Computing. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pertemuan ke-9. AWS Elastic Beanstalk. AWS Elastic Beanstalk adalah layanan yang mudah digunakan untuk menerapkan dan menyesuaikan skala aplikasi dan layanan web yang dikembangkan dengan Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker pada server yang umum dikenal seperti Apache, Nging, Passenger, dan IIS. Anda cukup mengunggah kode Anda dan Elastic Beanstalk secara otomatis akan menangani penerapan, mulai dari penyediaan kapasitas, penyimbangan beban, auto-scaling, hingga pemantauan kesehatan aplikasi. Pada saat yang sama, Anda tetap memegang kendali penuh atas sumber daya AWS yang memberdayakan aplikasi Anda, dan dapat mengakses sumber daya yang menjadi dasar kapan saja. Tidak ada biaya tambahan untuk Elastic Beanstalk. Anda hanya membayar sumber daya AWS yang diperlukan untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi Anda. Keunggulan dan kekurangan AWS Elastic Beanstalk. Keunggulannya itu pertama, langkahnya awalnya cepat dan mudah. Elastic Beanstalk cara tercepat dan termudah untuk menerapkan aplikasi di AWS. Cukup menggunakan AWS Management Console, repository Git, atau Integrated Development Environment atau IDE seperti Eclipse atau Visual Studio untuk mengunggah aplikasi, dan Elastic Beanstalk secara otomatis akan menangani perincian penerapan dari penyediaan kapasitas, load balancing, penskalaan otomatis, dan pemantauan kesehatan aplikasi. Dalam beberapa menit, aplikasi akan siap digunakan tanpa upaya konfigurasi infrastruktur atau sumber daya di pihak Anda. Kedua, produktivitas developer. Elastic Beanstalk menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur dan mengelola bukan aplikasi atau platform untuk Anda, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu atau mengembangkan keahlian ini. Hal ini juga akan menjaga platform dasar yang menjalankan aplikasi Anda secara sesuai dengan patch dan pembaruan terbaru. Sebaliknya, Anda dapat fokus untuk menulis kode daripada menghabiskan waktu mengelola dan mengkonfigurasi server, database, load balancer, firewall, dan jaringan. Keunggulan yang ketiga yaitu melengkapi kendali sumber daya. Anda memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya AWS seperti jenis instan, Amazon EC2 yang optimal untuk aplikasi Anda. Selain itu, Elastic Beanstalk memungkinkan Anda membuka kap mesin dan mempertahankan kontrol penuh atas sumber daya AWS yang memberdayakan aplikasi Anda. Jika Anda memutuskan untuk mengambil alih sebagian atau seluruh elemen infrastruktur Anda dapat melakukan tanpa hambatan menggunakan kemampuan manajemen Elastic Beanstalk. Yang keempat, tidak akan berlebihan. Elastic Beanstalk secara otomatis menaikkan dan menurunkan skala aplikasi Anda berdasarkan kebutuhan spesifik aplikasi Anda menggunakan pengaturan auto-scaling yang mudah disesuaikan. Misalnya, Anda dapat menggunakan metrik penggunaan CPU untuk memicu tindakan auto-scaling. Dengan Elastic Beanstalk, aplikasi Anda dapat menangani puncak beban kerja atau lalu lintas sekaligus meminimalkan biaya Anda. Kekurangannya pada AWS Elastic Beanstalk pertama itu masalah kecepatan. Meskipun proses deploy aplikasi secara umum cepat, namun jika aplikasi yang dibuat memiliki komponen real-time, akan memakan waktu 5 menit atau lebih dari sekitar 15 menit. Hal ini dapat bermasalah dalam proses interaktif dari aplikasi tersebut. 2. Versi aplikasi lama. Hal ini yang kami pelajari adalah sesekali menghapus versi aplikasi lama. Dengan setiap penerapan, Elastic Beanstalk mengarsipkan versi aplikasi lama di bucket ST. Namun jika ada 500 versi lama, penerapan lebih lanjut akan gagal. Anda dapat menghapus melalui Elastic Beanstalk UI. Tetapi hal ini membuat kami lengah berkali-kali. Meskipun ini tampak seperti masalah kecil, saya benar-benar tidak suka jika penerapan gagal. Semua masalah ini merupakan indikasi kekurangan transparansi Elastic Beanstalk. Yang kedua yaitu Azure Web Apps. Azure Web Apps adalah layanan berbasis
HTTP untuk menghosting aplikasi web, API REST, dan backend mobile. Anda dapat mengembangkan yaitu Net, Netcore, Java, Ruby, Node.js, PHP, atau Python. Aplikasi berjalan dan diskalakan dengan mudah di lingkungan berbasis Windows dan Linux. Layanan aplikasi tidak hanya menambah kekuatan Microsoft Azure ke aplikasi Anda, seperti keamanan, penyimbangan beban atau scaling, dan manajemen otomatis. Anda juga dapat memanfaatkan kemampuan DevOps-nya, seperti penyebaran berkelanjutan dari Azure DevOps, GitHub, Docker Hub, dan sumber lain, manajemen paket, lingkungan pemetasan, domain custom, dan sertifikat TLS atau SSL. Dengan app service, Anda membayar sumber daya komputasi Azure yang Anda gunakan. Sumber daya komputasi yang Anda gunakan ditentukan oleh paket layanan aplikasi tempat Anda menjalankan aplikasi. Keunggulan dan kekurangan Azure Web Apps. Pertama, keunggulannya yaitu memulai pembuatan aplikasi dengan cepat. Menghadirkan aplikasi web ke tangan pengguna lebih cepat menggunakan Net, Java, Node.js, PHP, dan Python di Windows atau Netcore. Menggunakan platform yang terkelola sepenuhnya untuk melakukan patch OS, penyediaan kapasitas server, dan load balancing. Dikonfigurasikan dari CLI atau portal Azure atau gunakan template bawaan untuk mencapai penerapan sekali klik. Kirim pembaruan lebih cepat. Otomatiskan penerapan dengan kemampuan integral berkelanjutan atau penerapan berkelanjutan CI atau CD menggunakan DevOps, Bitbucket, dan GitHub. App Service membuat asosiasi dengan repositori yang dipilih, sehingga aplikasi Anda diperbarui setiap kali kode sumber Anda berubah. Jadwalkan pengujian performa dan kualitas dengan lingkungan staging. Gunakan plot penerapan untuk menukar staging ke produksi dalam hitungan detik dan rollback ke versi sebelumnya tanpa waktu henti. Lain yang ketiga yaitu wawasan dan analitik yang dapat ditindaklanjuti. Kinerja dan kesehatan aplikasi secara menyeluruh, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang meningkat bisnis Anda. Azure Monitor memberikan tampilan mendetail tentang penggunaan sumber daya, sementara Application Insight memberikan wawasan yang lebih dalam tentang throughput aplikasi Anda, waktu respon, penggunaan memori dan CPU, serta target kesalahan. Keempat, tingkatkan produktivitas pengembang. Mulai cepat dan selesaikan lebih cepat dengan integrasi sumber dari GitHub, debugging langsung, dan terbitkan sekali klik langsung dari Microsoft Visual Studio IDE. Hubungkan dengan mudah ke database dan memanfaatkan ekosistem paket OSS, API, konektor, dan layanan melalui Azure Marketplace yang mempercepat pengembangan. Selanjutnya yaitu kekurangan pada Azure Web Apps. Sisi jaringan perlu ditingkatkan, itu harus lebih stabil. Terkadang mengalami masalah dengan sisi jaringan saat perlu menemukan stabilitas untuk memperluas solusi dengan benar. Saat kami melakukannya atau kami menambahkan layanan aplikasi lain melalui paket layanan aplikasi, kami memiliki masalah dengan jaringan, dan kami kehilangan komunikasi antara pusat data kami dan layanan aplikasi. Solusinya membutuhkan kemampuan integrasi yang lebih baik di sisi jaringan. Harus ada lebih banyak opsi, misalnya untuk memperbarui server DNS langsung ke layanan aplikasinya. Saya ingin melihat adopsi yang lebih cepat, dan mungkin mereka dapat memberi beberapa template, sehingga kami dapat menerapkan sesuatu dan kemudian memodifikasi template-nya. Misalnya, memiliki template untuk membuat situs web akan membuat segalanya lebih mudah dan cepat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.